Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Pak Bargum dan teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Winnie Revika Anggraini dengan NIM 134180041. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai budidaya tanaman tebu. Baik, ini ada beberapa, garis besar topik yang kita bahas, di presentasi kali ini. Yang pertama ada klasifikasi tebu, syarat tumbuh, tanaman tebu, jenis-jenis tebu, pembukaan lahan, persiapan tanam, cara tanam, perawatan, hama dan penyakit, serta panen. Nah, masuk ke klasifikasi, tanaman tebu ini termasuk kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Graminae atau Poaceae, genus Saccharum, spesies Saccharum officinarum Linn. Nah, syarat tumbuh dari tanaman tebu ini adalah tanah yang cocok itu bersifat kering-kering basah, yaitu curah hujannya kurang dari 2.000 mm per tahun. Tanahnya tidak terlalu masam, pH di atas 6,4, ketinggiannya kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ada beberapa jenis tebu yang sering ditanam, di antaranya POY 3016, PTTS 30, PTTS 41, PTTS 38, PTTS 36, PTTS 8, BTTZ 132. Pembukaan lahan. Nah, sebaiknya pembukaan penanaman dimulai dari petak yang paling jauh dari jalan utama. Ukuran got standar atau got keliling itu lebarnya 60 cm, dalamnya itu 70 cm. Got malang atau palang lebarnya itu 50 cm, dalamnya 60 cm. Juringan atau cemplungan disebut juga lubang tanam ini baru dapat dibuat setelah got-got malang itu mencapai kedalaman 60 cm dan tanah galian got sudah diratakan. Ukuran standar juringan itu lebarnya 50 cm, kedalaman 30 cm untuk tanah basah, sedangkan untuk tanah kering itu 25 cm. Pembuatan juringan itu dilakukan 2 kali, yaitu setelah stek pertama dan stek kedua. Selanjutnya ada jalan kontrol, itu dibuat sepanjang got bujur dengan lebar kurang lebih 1 meter. Setiap 5 bak dibuat jalan kontrol sepanjang got malang itu dengan lebar kurang lebih 80 cm. Masuk ke persiapan bahan tanam. Perseksian bibit itu dilakukan di luar kebun. Bibit stek itu harus ditanam berhimpitan agar mendapatkan jumlah anakan semaksimal mungkin. Nah, bibit stek yang dibutuhkan per hektarnya itu ada 70.000 bibit. Sebelum ditanam, permukaan potongan direndam dahulu dengan POC NASA. Dosisnya 2 tutup ditambah natural glio dosis 5 gram per 10 liter air. Nah, cara tanamnya yang pertama untuk bibit, bagal atau generasi, tanah kasurannya itu harus diratakan terlebih dahulu, kemudian tanah digaris dengan alat yang runcing dengan kedalaman kurang lebih 5 hingga 10 cm. Bibit dimasukkan ke dalam bekas garisan dengan mata bibit menghadap ke samping, selanjutnya bibit ditimbun dengan tanah. Yang kedua ada bibit rayungan. Bibit rayungan ini adalah bibit yang tumbuh di kebun bibit. Jika bermata tunas satu, batang bibit terpendam dan tunasnya menghadap ke samping dan sedikit miring, sekitar 45 derajat. Jika bibit rayungan bermata dua, batang bibit terpendam dan tunas menghadap ke samping dengan kedalaman kurang lebih 1 cm. Sebaiknya bibit bagal atau stek dan rayungan itu ditanam secara terpisah di dalam petak-petak tersendiri supaya pertumbuhan tanaman itu merata. Selanjutnya kita masuk kepada perawatan tanaman. Nah, di sini yang pertama ialah penyiraman. Penyiraman itu sebaiknya tidak boleh dilakukan berlebihan supaya tidak merusak struktur tanah. Cukup dilakukan disiram sekali dalam 1 hari. Selanjutnya ada penyulaman. Nah, penyulaman ini
ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada sulam sisipan, itu dikerjakan 5 hingga 7 hari setelah tanam. Yang kedua ada sulapan yang pertama dikerjakan pada umur 3 minggu setelah berdaun 3 hingga 4 helai. Selanjutnya penyulaman kedua yaitu ketika umur 1,5 bulan, penyulaman ekstra bila perlu yaitu setelah pembumbunan tanah yang kedua. Kita masuk ke pembahasan pembubunan tanah. Nah, pembubunan tanah ini juga dilakukan beberapa tahap. Yang tahap pertama itu dilakukan pada umur 3 hingga 4 minggu, yaitu setelah berdaun hingga 3 hingga 4 helai. Pembubunan tanah ini dilakukan dengan cara membersihkan rumput-rumputan, membalik guludan, dan menghancurkan tanah atau jugar, lalu tambahkan tanah ke tanaman sehingga tertimbun oleh tanah. Nah, pembunuhan kedua itu dilakukan jika anakan tebu sudah lengkap dan cukup besar, sekitar 20 cm, itu kira-kira umurnya 2 bulan. Lalu ke pembunuhan ketiga itu dilakukan pada umur 3 bulan. Selanjutnya ada tebu roboh. Nah, batang tebu yang roboh atau miring perlu diikat baik silang 2 maupun silang 4. Nah, yang terakhir itu ada pemupukan. Sebelum tanam itu diberi TSP 1 kuintal per hektarnya. Selanjutnya itu ketika umur 25 hari setelah tanam, berikan pupuk ZA sebanyak 0,5 hingga 1 kuintal per hektarnya. Pemupukan ini ditaburkan di samping kanan rumpun tebu. Terus masuk ke pemupukan saat umur 1,5 bulan setelah tanam, diberikan pupuk ZA sebanyak 0,5 hingga 1 kuintal per hektarnya dan KCL sebanyak 1 hingga 2 kuintal per hektarnya. Pemupukan ditaburkan di sebelah kiri rumpun tebu. Nah, untuk mendapatkan rendemen dan produksi tebunya yang tinggi, semprot POC NASA, dosisnya itu 4 hingga 6 tutup hormonik dicampur dengan hormonik 1 hingga 2 tutup per tangki pada umur 1 dan 3 bulan. Masuk ke hama dan penyakit. Yang pertama ada hama penggerak pucuk dan batang. Ini tuh biasanya menyerang mulai umur 3 hingga 5 bulan. Nah, cara pengendaliannya itu dengan musuh alami, trigoma, SP, dan lalat jatiroto, dan juga ada mengenai pestisida itu dengan semprot Pestona atau natural BVR. Yang kedua itu ada hama tikus, kendalikan dengan gropiokan. Musuh alaminya itu ular, anjing, atau burung hantu. Yang ketiga penyakit Fusarium pokah-bung, penyebabnya itu jamur Gibberella moniliformis, tandanya itu daunnya klorosis, pelepah daun tidak sempurna, dan pertumbuhan terhambat. Ruas-ruasnya itu bengkok dan sedikit gepeng, serta terjadi pembusukan dari daun ke batang. Nah, cara pengendaliannya itu dengan penyemprotan dengan 2 sendok makan natural glio ditambah 2 sendok makan gula pasir dalam tangki semprot 14 atau 17 liter pada daun-daun muda setiap minggunya. Yang keempat ada penyakit dongkelan. Nah, ini penyebabnya itu jamur Marasinius sakcari yang biasanya mempengaruhi berat dan rendemen tebu. Gejalanya itu tanaman tua itu tiba-tiba sakit, daunnya mengering dari luar ke dalam. Pengendalian itu dengan cara penjemuran dan pengeringan tanah. Sebarkan natural glio itu sejak awal untuk mengantisipasi terjadinya penyakit ini. Terus ada penyakit nanas. Ini tuh disebabkan jamur Ceratositis paradoxa menyerang bibit yang telah dipotong. Pada tapak atau potongan pangkas terdapat warna merah yang bercampur dengan warna hitam dan menyebabkan bau seperti nanas. Bibit tebu ini sebaiknya direndam dengan POC NASA dan natural glio sebelum ditanam. Selanjutnya ada penyakit blendok. Nah, ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas albilincans. Mula-mula muncul pada umur 1,5 hingga 2 bulan setelah tanam. Daun-daunnya ini klorotis
akan mengering. Biasanya pada pucuk daun, umumnya daun-daun akan melipat sepanjang garis-garis tadi. Jika daun itu terserang hebat, seluruh daun ini akan bergaris-garis hijau dan putih. Cara pengendaliannya itu rendam bibit dengan air panas dan POC NASA selama 50 menit, kemudian dijemur di sinar matahari. Gunakan natural bio sejak awal sebelum tanam untuk mengantisipasi serangan. Nah, kita masuk kepada panen. Nah, proses kemasakan tebu ini merupakan proses yang berjalan dari ruas ke ruas yang tingkat kemasakannya itu tergantung pada ruas yang bersangkutan. Tebu yang sudah mencapai umur masak keadaan kadar gula di sepanjang batang seragam, kecuali beberapa ruas di bagian pucuk dan pangkal batang. Usahakan agar tebu ini ditebang saat rendamannya pada posisi optimal, yaitu sekitar bulan Agustus. Atau tergantung pada jenis tebunya. Tebu yang berumur 10 bulan ini akan mengandung saccharose 10%, sedangkan yang berumur 12 bulan itu bisa mencapai 13%. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai budidaya tanaman tebu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.